wa mawalah amma ba'd. Pemirsa Ruas TV di mana saja Anda berada, hafizakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah, sangat berbahagia pada hari-hari yang penuh berkah ini, di hari-hari bulan suci Ramadan, kita diperjumpakan dalam suasana yang bahagia untuk kita manfaatkan dengan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana yang kita ketahui, bulan Ramadan adalah bulan Al-Qur'an. Dan di antara hak Al-Qur'an yang sepatutnya kita tunaikan adalah mentadabburinya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, salah satunya adalah untuk mentadabburinya. Liyadabbaru ayatihi, untuk kita tadabburi ayat-ayatnya. Dalam kesempatan kali ini kita akan mentadabburi beberapa ayat atau 2 ayat di juz yang ke-11 yang dalam pembahasan tadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di 11 Ramadan 1445 Hijriah ini. Kami mau mengajak jamaah atau pemirsa Ruas TV di mana saja berada untuk kita sama-sama mentadabburi 2 ayat Allah Subhanahu wa taala yang ada di juz yang ke-11, dan lebih tepatnya adalah di surat Yunus di ayat ke-57 dan 58. Juz ke-11 dalam Al-Quran itu memuat 3 surat, yaitu surat At-Taubah, akhir-akhir dari surat At-Taubah, dan surat Yunus, surat At-Taubah surat yang ke-9, surat Yunus surat yang ke-10, dan awal dari surat Hud surat yang ke-11. Artinya di juz ke-11 ini didominasi oleh firman Allah di surat Yunus. Ya, kebanyakan dalam juz ke-11 ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Yunus. Surat Yunus sendiri jumlah ayatnya 109 ayat, ya 109 ayat. Dan surat Yunus dinamakan surat Yunus karena berkisah tentang Nabi Yunus. Ya, walaupun surat ini sebenarnya bukan hanya membahas Nabi Yunus. Di sana juga ada beberapa nabi-nabi yang lain dan masalah-masalah yang lain yang dibahas. Dan Nabi Yunus alaihissalam, salah seorang nabi yang mulia, diabadikan namanya dalam Al-Quran beberapa kali, dan kadang dengan penyebutan Zunnun wa Zannun. Nah, Zunnun atau Yunus, ya lebih banyak disebut dengan Nabi Yunus. Dan para nabi yang diabadikan namanya sebagai nama surat dalam Al-Quran hanya beberapa saja. Di antaranya Nabi Yunus, Nabi Hud, Nabi Yusuf, dan Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Nuh. Ya. Jadi di antara sekian banyak nabi, hanya beberapa nabi saja yang namanya diabadikan menjadi nama dari surat-surat Al-Quran. Ayat yang kita akan bahas dari surat Yunus ini adalah firman Allah di ayat ke-57 dan 58. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, qad ja'atkum mau'idhatum mir rabbikum." Telah datang pada kalian mau'idhah, juru nasihat, penasihat, mau'idhah, mir rabbikum, dari Rabb kalian, dari Tuhan kalian.
wa huda, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifa' lima fis sudur, dan sebagai obat atau penyembuh bagi penyakit-penyakit yang ada dalam hati-hati kita. Wahuda, dan juga merupakan petunjuk, warahmah, dan sebagai rahmat, lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Qul, katakanlah wahai Muhammad, bifadlillah, dengan keutamaan yang datang dari Allah, wa rahmatihi, dan rahmatnya, fabidzalik, untuk yang seperti ini, falyafrahu, hendaknya mereka bergembira, huwa khairum mimma yajma'un, ini lebih baik daripada semua harta benda yang mereka kumpulkan. Dua ayat yang mulia ini menjelaskan tentang kedudukan Al-Quran dan begitu besarnya nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan diturunkannya Al-Quran. Ya, sekali lagi, Ramadan kita adalah bulan yang paling tepat untuk kita tunaikan hak-hak Al-Quran sebagaimana mestinya. Pada hakikatnya, Al-Quran adalah satu nikmat yang juga merupakan kewajiban bagi kita untuk kita tunaikan hak-haknya sepanjang masa, kapan saja, bukan cuma di bulan Ramadan. Namun, dengan datangnya Ramadan, kita harus lebih dekat lagi dengan Al-Quran dan lebih memperhatikan hak-haknya kita tunaikan, dan tentu saja saatnya untuk kita kembali merenungi dan memahami apa saja manfaat dan apa saja keutamaan yang ada dalam Al-Quran tersebut. Allah Subhanahu wa taala memulai ayatnya di ayat ke-57 dengan panggilan ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Dalam Al-Quran, Allah memanggil hamba-hambanya dengan beberapa jenis khitab, ya. Jadi kata-kata ya ayyuha itu adalah dalam bahasa Arab dikenal dengan khitab, panggilan. Ada panggilan kepada orang-orang beriman, ya. Ada dalam Al-Quran ya ayyuhalladzina amanu. Dan ini jumlahnya dalam Al-Quran 89 kali Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu. Dan ada juga khitab, panggilan yang khusus kepada Nabi Allah Subhanahu wa taala, seperti ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul umpamanya. Dan ada juga ya ayyuhar rusul. Dan juga ada bahkan kepada orang-orang kafir. Ya Allah mengatakan ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tadzirul yaum. Jadi ada juga dalam Al-Quran panggilan, ajakan kepada orang-orang kafir. Dan di antara khitab yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran adalah khitab kepada manusia. Ada ya ayyuhal insan, wahai manusia. Dan termasuk yang terbanyak adalah panggilan dengan ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Berarti ajakan ini seharusnya diperhatikan oleh seluruh manusia, bukan cuma hamba-hamba Allah yang beriman. Allah ingatkan dengan panggilannya ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Apa yang Allah mau katakan kepada kita ketika Allah menyeru kepada kita semuanya dengan seruan wahai sekalian manusia? Ternyata Allah Subhanahu wa taala mau mengingatkan kita akan satu nikmat yang kadang kita sia-siakan, yang kadang kita abaikan, yang kadang kita lupa untuk memperhatikannya dan tidak menunaikan hak-haknya. Allah katakan ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, qad ja'atkum, telah datang pada kalian, telah datang. Nikmat ini telah membersamai kita, telah datang dan telah ada di sisi kita, di tengah-tengah kita. Apa guna atau apa manfaat, apa kedudukan dari Al-Quran ini? Ya, karena yang dimaksudkan di sini adalah Al-Quran. Allah sebutkan beberapa fungsi Al-Quran di ayat ini. Ya, tentu saja di sana juga ada ayat-ayat yang lain yang menjelaskan tentang fungsi dari Al-Quran. Tapi di ayat ini
Allah Subhanahu wa taala sebutkan paling tidak 4 fungsi utama dari Al-Qur'an. Yang pertama kata Allah, mau'izah, qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum. Juru nasihat. Mau'izah adalah nasihat, dan biasanya dikatakan mau'izah ketika terkandung dalamnya motivasi-motivasi untuk melakukan kebaikan dengan menyebutkan pahala-pahalanya, dan juga sekaligus peringatan dari dosa-dosa dengan menyebutkan hukuman dan ancaman serta balasannya. Itu namanya mau'izah. Ya, maka kalau orang dikatakan bermau'izah, maka di dalamnya ada targhib, ada motivasi, mengajak kepada kebaikan, menyebutkan pahalanya, dan sekaligus apa-apa yang Allah janjikan ketika melakukan amal kebaikan itu. Lalu diiringi juga dengan takhwif, tahdzir, peringatan, ancaman, bahaya melakukan sebaliknya, perbuatan dosa, dan menyebutkan ancaman, hukuman, dan sanksi-sanksi yang akan diberlakukan bagi orang yang melanggar larangan tersebut. Jadi inilah salah satu fungsi dari Al-Quran. Dia sebagai mau'izah, juru nasihat bagi kita. Maka seorang yang menginginkan penasihat, seorang yang ingin dinasihati, maka bacalah Al-Quran. Karena sesungguhnya nasihat yang terbaik ketika datang langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Allah ingatkan salah satu fungsi Al-Quran adalah mau'izah. Kadang ada sebagian di antara kita mengatakan, saya mau baik, tapi saya tidak mendapatkan seorang yang menasihati saya. Saya butuh motivasi, saya tidak dapatkan seorang yang memotivasi saya. Saya butuh diingatkan untuk tidak lalai, dan butuh diancam kadang agar saya tidak memudah-mudahkan perbuatan dosa, tapi saya tidak mendapatkan seseorang yang mengingatkan saya akan hal tersebut. Kita katakan, di sisi Anda ada juru nasihat yang terbaik, yaitu Al-Quran. Baca Al-Quran, buka mushaf kita, baca ayat-ayatnya, dan baca juga terjemahannya, pelajari makna-maknanya. Itu adalah juru nasihat yang terbaik. Apalagi Al-Quran, dia adalah kalamullah, dan dia merupakan mukjizat, bahasanya yang begitu tinggi, yang begitu mulia, yang akan menggugah hati-hati hamba-hamba Allah yang mau membacanya dengan penuh tadabbur. Maka inilah mau'izah yang harus kita posisikan ya Al-Quran dengannya, yaitu kita jadikan juru nasihat terbaik kita adalah Al-Quran. Mau'izatun min rabbikum. Yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala, fungsi Al-Quran itu adalah syifa lima fis sudur. Syifa, penyembuh bagi apa-apa yang ada dari penyakit-penyakit dalam hati-hati kita, atau dalam fis sudur, dada-dada kita. Kalau kita perhatikan Al-Quran, disebutkan kata-kata syifa dalam bahasa Arab, obat, penawar dari penyakit itu kadang dibahasakan dengan dawa. Ya, kalau orang dikatakan ada penyakitnya, marad atau da, maka penyembuhnya dalam bahasa Arab disebut dengan dawa. Tapi kalau kita mentadaburi ayat-ayat Allah ketika berbicara tentang Al-Quran, Allah menyebutkan kata-kata syifa dan tidak menyebutkan kata-kata dawa. Kenapa? Karena dawa itu adalah, ya sebagian ulama mengatakan dawa itu adalah obat. Dan obat ketika kita konsumsi, kadang kita sembuh dan kadang kita tidak sembuh. Itulah dawa, obat. Jadi kalau kita sakit umpamanya, kita mengonsumsi obat, bagaimanapun baiknya obatnya, dari manapun resep yang mengeluarkan obat tersebut, ya dari dokter yang paling ahli pun, maka ya kadang kita tidak sembuh dengan obat yang telah kita konsumsi, padahal mungkin obatnya sudah dikatakan obat yang terbaik. Itu obat adalah dawa. Adapun syifa, syifa adalah penyembuh. Jadi bukan cuma sekedar dikatakan dawa, tapi syifa, artinya dia pasti menyembuhkan. Dia bukan obat, tapi dialah penyembuh. Ya. Makanya kalau kita mendoakan orang yang sakit, kita bilang apa?
syafakallah, semoga Allah menyembuhkanmu. Jadi syifa itu adalah penyembuh, ya, bukan sekedar obat yang masih ada kemungkinan sembuh atau tidak. Syifa sendiri adalah penyembuh. Penyembuh terhadap semua penyakit-penyakit yang kita derita. Al-Quran pada hakikatnya syifa, penyembuh terhadap setiap penyakit yang kita derita. Bahkan sebagian ulama ya menegaskan termasuk penyakit-penyakit fisik kita, penyakit-penyakit fisik. Dan sudah banyak yang membuktikan ketika dia ditimpa penyakit fisik ya, yang dikatakan penyakit medis, apapun jenisnya, kadang penyembuhnya adalah Al-Quran. Membaca Al-Quran bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit-penyakit yang mungkin belum berhasil disembuhkan oleh para pakar-pakar kesehatan atau para dokter-dokter yang sangat-sangat ahli. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala menceritakan ketika beliau berada di Makkah dan beliau mengalami berbagai macam penyakit-penyakit fisik, dan beliau tidak mendapatkan dokter yang bisa mengobati beliau, maka beliau hanya menggunakan 2 obat atau 2 penyembuh, yaitu minum air zam-zam dan Al-Quran. Lalu beliau mendapati begitu mujarab ya, begitu ampuh ya obat ini, karena langsung menyembuhkan berbagai macam penyakit yang beliau derita waktu itu. Jadi Al-Quran itu juga adalah penyembuh untuk penyakit-penyakit fisik kita. Namun yang paling ditekankan Al-Quran adalah penyembuh untuk penyakit-penyakit yang ada dalam dada-dada kita atau lebih dikenal dengan penyakit-penyakit hati. Dan jika harus dibandingkan antara penyakit hati dan penyakit jasad kita yang lainnya, penyakit anggota tubuh kita yang lainnya, maka penyakit yang paling kronis, penyakit yang paling berbahaya adalah penyakit hati-hati kita. Karena penyakit fisik ujung-ujungnya hanyalah, ya tanda kutip mungkin, penyakit fisik, anggota apa saja fisik kita yang sakit, ujung-ujungnya hanyalah kematian. Dan itu tidak berpengaruh dengan apa yang akan kita dapatkan nanti di akhirat, apakah surga atau neraka. Namun jika penyakit kita terkait dengan hati yang keras, hati yang mati, hati yang bermasalah, yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka ini akan menjadi persoalan besar di hari kiamat kelak. Bukankah modal yang terbesar yang kita bawa untuk menjumpai Allah adalah qalbun salim? Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari kiamat, hari di mana tidak bermanfaat lagi anak-anak kita, tidak lagi bermanfaat harta-harta kita, kecuali yang datang menghadap Allah membawa qalbun salim. Apa itu salim? Yaitu hati yang selamat, hati yang bersih, hati yang tidak berpenyakit. Ya, salim dalam bahasa Arab itu lawannya adalah marid. Jadi hati yang berpenyakit dikatakan qalbun marid, dan hati yang sehat tanpa berpenyakit itu yang dinamakan qalbun salim. Kita inginkan kita memiliki qalbun salim. Lalu apa yang bisa menyembuhkan hati kita? Ya, bukan dengan obat-obat yang kita konsumsi hari ini, obat-obat yang hanya menyentuh persoalan fisik kita, tapi hati yang keras, hati yang berpenyakit, hati yang bahkan mati, itu hanya bisa diobati oleh Al-Quran. Menghilangkan karat hati kita, menghilangkan noda-noda yang ada dalam hati kita, itu hanyalah dengan Al-Quran. Syifa lima fis sudur. Dan Allah mengatakan tentang bahaya ya penyakit hati ini, ya. Allah mengatakan fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal al-qulub allati fis sudur. Sebenarnya bukan mata mereka yang buta, tapi yang buta adalah hati-hati mereka yang ada dalam dada-dada mereka. Jadi orang yang paling celaka adalah orang yang mata hatinya yang
mati, ya, tidak berfungsi. Adapun orang yang mata kepalanya tidak berfungsi, kadang itu justru bisa membantu dia untuk lebih menjaga pandangannya dan lebih dekat kepada Allah dengan membaca dan menghafalkan Al-Quran. Yang parah, yang bermasalah ketika hati kita yang mati. Ya, inilah bisa disembuhkan hanyalah dengan Al-Quran. Syifa lima fis sudur. Syifa lima fis sudur. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, dia adalah wahuda, dan dia adalah petunjuk. Dia, Al-Quran adalah petunjuk. Dialah yang menunjuki kita jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Jalan yang lurus itulah Al-Quran. Ya, Allah katakan dalam ayat yang lain di surat Az-Zukhruf, fastamsik billadzi uhiya ilaik innaka ala sirati mustaqim. Hendaknya kalian berpegang teguh terhadap apa yang diwahyukan kepada kalian, yaitu Al-Quran. Itulah jalan yang lurus. Jadi doa-doa kita, ihdinas siratal mustaqim, yang bisa menunjuki kita kepada jalan yang lurus adalah ketika kita mengikuti arahan, panduan dari Al-Quran ini. Jadikan dia panduan kita, petunjuk bagi kita. Dan Al-Quran ini petunjuk sebenarnya bagi seluruh manusia. Ya, kalau dalam ayat ini dikatakan wahuda warahmah lil mu'minin, ya. Tapi sebenarnya bukan cuma untuk orang beriman, bahkan untuk manusia. Ya, karena itu dalam ayat tentang Al-Quran, tentang Ramadan, ya, Allah mengatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Ya, jadi Al-Quran ini sebenarnya petunjuk bagi seluruh manusia. Cuma sangat disayangkan manusia banyak yang berpaling darinya. Dan kadang juga Allah menyebutkan secara khusus orang-orang yang mau mengambil Al-Quran sebagai petunjuk adalah orang-orang bertakwa. Ya, makanya Allah mengatakan dalikal kitabul la raiba fi hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Intinya, orang yang mau berada di jalan yang lurus, orang yang mau menempuh hidupnya di muka bumi ini dengan benar, tidak ada jalan lain kecuali menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dan petunjuknya. Warahmah, dan dia adalah rahmat, kasih sayang yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu tidak ada pemberian yang paling tinggi nilainya daripada rahmat itu sendiri. Bahkan kita tahu bahwa ternyata untuk masuk surga hanyalah dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seseorang masuk surga bukan karena amal-amalannya. Lan yudkhila ahadakum amaluhu al-jannah. Tidak seorang pun di antara kita masuk surga karena amalan-amalan kita. Tapi yang masukkan kita ke dalam surga adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara rahmat Allah yang paling besar adalah Al-Quran itu. Wa rahmah, ya, lil mu'minin. Cuma sangat disayangkan sebagian di antara kita kadang tidak menyadari bahwa Al-Quran adalah rahmat. Bahkan kita kadang menyangka Al-Quran adalah yang menyusahkan kita. Ya, kadang ada orang menganggap Al-Quran ini adalah sesuatu yang membuat dia susah. Karena itu Allah katakan, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Al-Quran datang bukan untuk menyusahkan kalian, bukan untuk memberatkan kalian, tapi dia pada hakikatnya adalah rahmat bagi kalian. Huda wa rahmah lil mu'minin. Namun lil mu'minin, bagi orang beriman, ya, bagi orang yang sadar. Adapun orang yang tidak sadar, ya, Allah katakan dalam surat Al-Isra, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa wa rahmah lil mu'minin wa la yazidu dzalimina illa khasara. Ya. Adapun orang-orang yang zalim, orang-orang yang kafir, justru merasa Al-Quran itu sebagai kerugian bagi mereka. Ya, jadi Al-Quran pada hakikatnya adalah rahmat, cuma sayang sekali tidak banyak orang yang menyadarinya. Dialah rahmat yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Dan rahmat bagi seluruhnya. Dan inilah rahmat yang terbesar. Dalam Al-Quran ada satu surat yang dinamakan dengan surat Ar-Rahman. Surat yang ke-55 dalam Al-Quran, surat Ar-Rahman. Dalam surat ini Allah menyebutkan sekian banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada hamba-hambanya, rahmat yang telah Allah tebarkan kepada hamba-hambanya. Bahkan
sampai pun hamba yang kafir kepada Allah merasakan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca surat Ar-Rahman sejak ayat pertama sampai ayat yang terakhir, itu menceritakan tentang sekian banyak nikmat dan rahmat yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Sampai-sampai Allah menyebutkan 31 kali berulang-ulang, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, terhadap nikmat-nikmat Tuhanmu yang mana lagi kalian mau dustakan. Namun kalau kita mentadabburi ayat dalam surat Ar-Rahman, dari sekian banyak nikmat yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, nikmat yang paling pertama yang Allah sebutkan adalah Allamal Quran. Ar-Rahman Allamal Quran. Ar-Rahman, dialah Allah yang mengajarkan Al-Quran. Kenapa Allah memulai ayat dalam surat Ar-Rahman dengan menyebutkan tentang Al-Quran, ta'limul Quran? Allah mau ingatkan bahwa dari sekian banyak nikmat yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, nikmat yang terbesar adalah nikmat ta'limul Quran. Allah mengajarkan kepada hamba-hambanya Al-Quran itu. Lalu Allah katakan di ayat ke-58 di surat Yunus ini adalah, Qul, katakanlah wahai Muhammad, bifadlillahi, dengan keutamaan yang datang dari Allah, yaitu Al-Quran ini, wa rahmatihi, dan rahmat Allah, ya Al-Quran ini, fabidzalika, maka dengan itulah, falyafrahu, hendaknya mereka senang, mereka bergembira, huwa khairum mimma yajma'un, itu lebih baik daripada semua harta benda yang mereka kumpulkan. Allah menutup ayat ini atau menyebutkan, setelah menyebutkan tentang nikmat Al-Quran, Allah mengingatkan kita. Katakan, ingatkan kepada mereka wahai Muhammad, bahwa hendaknya yang paling kita gembirakan, falyafrahu, adalah nikmat Quran, nikmat rahmat, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata al-farah dalam Al-Quran disebutkan beberapa kali. Kadang untuk sesuatu yang tidak baik, ya. Al-farah, kegembiraan, kesenangan yang melahirkan kesombongan, seperti yang dimiliki oleh si Qarun. Ya, Allah sebutkan tentang Qarun yang bangga dengan harta bendanya. Allah mengatakan, la tafrah, innallaha la yuhibbu al-farihin. Jangan kamu senang, wahai Qarun. Artinya jangan senang disertai rasa congkak, sombong dengan sekian banyak harta yang kalian miliki, yang kamu miliki. Innallaha la yuhibbul farihin. Allah tidak suka orang yang kegembiraannya berlebihan, yang membuatnya dia sampai sombong, congkak, angkuh, dan merasa segala-galanya. Itu kegembiraan al-farah yang tercela. Adapun farah yang dianjurkan adalah rasa senang, rasa gembira, rasa syukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Seperti ini, Allah bahkan menyuruh kita untuk senang. Falyafrahu, hendaknya mereka senang, bergembira. Artinya bergembira dengan kedatangan Al-Quran, sambut Al-Quran dengan penuh sukacita. Termasuk Ramadan yang kita berada di dalamnya saat sekarang ini. Kita bergembira karena dialah pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sambut Ramadan dengan rasa sedih, dengan duka cita, yang merasa tersiksa, tapi sambutlah dengan falyafrahu, dengan penuh sukacita dan kegembiraan, karena kita sadar bahwa dialah pemberian yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Fabidzalika falyafrahu, bahkan Allah tutup ayatnya dengan huwa khairum mimma yajma'un. Al-Quran ini dan keutamaan yang Allah berikan kepada kita ini, itu lebih baik daripada semua harta benda yang mereka telah kumpulkan, yang mereka berhasil kumpulkan. Kata sebagian ulama kita, bayangkan jika ada di antara kita yang berhasil mengumpulkan sekian banyak harta, perbendaharaan di rumahnya sudah penuh, ya, dia memiliki kas rumah yang sudah pada penuh dengan sekian banyak harta benda, rekeningnya pun penuh dengan sekian banyak harta yang telah dikumpulkannya. Itu kata Allah tidak seberapa dengan apa yang telah Allah berikan kepada seseorang berupa nikmat Al-Quran. Oleh karenanya diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika beliau sudah menguasai hampir seluruh dunia ini, ketika beliau berhasil dalam khilafah beliau menaklukkan sekian banyak negeri, dan orang pada datang menyampaikan kesiapannya diatur oleh Islam, dan mereka membawa upeti harta yang begitu banyak. Pelayan dari Umar bin Khattab, Aslam,
takjub dengan sekian banyak harta yang menumpuk saat itu dan mengatakan, sungguh besar pemberian Allah kepada kita wahai Amirul Mukminin. Beliau sampaikan kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sungguh sangat banyak, sungguh sangat besar pemberian Allah kepada kita berupa harta-harta ini yang telah dibawa oleh mereka-mereka yang takluk dan yang siap untuk diatur dalam pemerintahan Islam. Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Beliau mengingatkan kepada pelayannya Aslam bahwa bukan ini pemberian yang terbesar yang Allah telah berikan kepada kita. Harta benda yang begitu banyak yang kamu saksikan hari ini, materi duniawi yang kamu saksikan hari ini, yang sudah datang kepada kita, bukan dia nikmat yang terbesar. Nikmat yang terbesar adalah sebelum ini kita memiliki Al-Quran. Ya, lalu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu membacakan kepada Aslam, mengingatkan kepada Aslam ayat kita ini. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Bahwa sesungguhnya keutamaan yang paling besar ketika kita bisa bersama dengan Al-Quran. Maka jangan Anda sedih dengan apa yang luput dari Anda dari sekian banyak materi duniawi selama Al-Quran bersama dengan Anda. Dan sebaliknya, jika Anda seorang yang mungkin merasa begitu kaya, harta Anda melimpah ruah, dan Anda memiliki semua yang Anda inginkan, namun Anda tidak bersama dengan Al-Quran, Al-Quran jauh dari Anda, atau Anda menjauhkan diri Anda dengan Al-Quran, dari Al-Quran, Anda tidak membacanya, bahkan mungkin Anda tidak tahu membacanya, Anda tidak mentadaburinya, tidak mengamalkannya, dan tidak menunaikan hak-haknya, maka sesungguhnya Anda adalah orang yang sangat miskin di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekayaan yang terbesar yang Allah berikan kepada seorang hamba adalah kekayaan bersama dengan Al-Quran. Inilah nikmat yang terbesar yang patut kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Ramadan kita ini menjadikan kita lebih dekat dengan Al-Quran, lebih banyak berinteraksi dengan Al-Quran, membacanya, mentadaburinya, menghafalkannya, mengamalkannya, menjadikannya dia sebagai obat terhadap segala macam penyakit-penyakit kita, dan tentu saja menegakkan hukum-hukum yang terkandung di dalam Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hamba-hamba yang faham akan Al-Quran dan bisa mengajarkan kepada yang lain. Itulah manusia yang terbaik. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mau mengajarkannya. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.